Halo bro, teman-teman semua, apa kabarnya? Gimana? Masih pakai CO2DIY? Sama kok, sama. Ini bukan ejekan ya bro, ini sapaan aja biar lebih akrab. Udahlah, tanpa banyak basa-basi lagi. Oke, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan share sebuah fenomena yang cukup sering dialami pemain aquascape ya bro. Yaitu fenomena lapisan seperti minyak di permukaan air akuariumnya. Buat yang udah lama main mungkin tidak heran lagi ya bro, tapi untuk para penghobi baru mungkin cukup banyak timbul pertanyaan. Jadi apakah ini berbahaya atau tidak? Langsung simak video selengkapnya. Jadi ini adalah surface scum ya bro. Surface scum ini adalah lapisan yang terbentuk dari lemak dan protein yang terakumulasi di permukaan akuarium kita dan menjadi tempat tinggal mikroorganisme seperti bakteri dan alga. Surface scum sendiri ini cukup sering muncul di aquascape ya bro, namun tidak jarang juga muncul di akuarium biasa ataupun kolam. Dari mana surface scum ini muncul? Kita perlu tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya tentu adalah lemak dan protein ya bro, yang terakumulasi di permukaan air akuarium kita. Tapi lemak dan protein ini berasal dari mana? Pertama, berasal dari hasil fotosintesis. Jadi hasil fotosintesis tanaman itu tidak hanya berupa gas oksigen ya bro, tapi juga lemak dan protein. Aquascape banget ya kan. Lalu biofilm dari kayu baru yang belum melalui proses perendaman atau hardscape ya bro, ini aquascape banget juga. Lalu kotoran ikan atau fauna yang mati, ini mencakup semua ya bro, baik itu aquascape, akuarium yang tanpa tanaman maupun kolam. Semua punya resiko dan kemungkinan ini terjadi. Lalu kurangnya arus ya bro, yang menyebabkan permukaan air akuariumnya kurang beriak. Pemberian pakan yang berlebihan juga mempengaruhi terjadinya surface scum. Pakan ikan yang tidak dimakan akan melepaskan kandungan lemak dan proteinnya ke kolam air. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor yang umum dijumpai ya bro. Faktor lain yang berasal dari luar seperti serangga terbang apalagi ya bro, mereka sangat sensitif terhadap cahaya sehingga sering main-main di sekitar lampu akuarium kita. Dia terkena air, nggak bisa terbang lagi, akhirnya mati di sana. Fauna yang mati di kolam air akan melepaskan zat lemak dan protein juga. Lalu manusia itu sendiri ya, kita ya bro, jadi kita sebagai ownernya pasti melakukan maintenance yang mana mengobok-obok air. Tangan kita tidak tahu terkontaminasi apa masuk ke kolam air, ya bisa menyumbang lah sedikit banyaknya menjadi salah satu penyebab surface scum. Nah, setelah kita tahu surface scum itu apa, lalu kita masuk ke pertanyaan kedua, ini berbahaya atau tidak? Jawabannya ya, ketika ini hanya tipis ya bro, tidak terlalu tebal, maka itu bisa dikatakan tidak berbahaya. Malah bisa jadi indikasi bahwa tanaman yang kita tanam di akuarium aquascape kita yang kita setting itu berfotosintesis ya bro, artinya dia hidup. Tapi jika sebaliknya bahwa surface scum itu tebel ya bro, sampai menghalangi pemandangan kan ya nggak enak dipandang. Selain mengganggu pemandangan, jika itu terlalu banyak ya bro surface scum-nya, itu dapat menyebabkan tumbuhnya alga, lalu tumbuhnya mikroorganisme seperti bakteri yang tidak kita inginkan, yang tidak kita ketahui apakah dia menyebabkan bibit penyakit atau gimana ya bro. Juga menghalangi penetrasi cahaya dari lampu aquascape ke tanaman kita. Juga mengganggu pertukaran gas, yang mana itu sangat penting dalam aquascape ya bro. Dan kalau sudah seperti ini, tentu perlu kita bersihkan. Caranya cukup mudah.
kalian bisa menggunakan skimmer. Selain membersihkan permukaan air akuarium, juga menambah arus, jadi juga dapat mencegah timbulnya surface scum itu kembali. Kalau kalian sering lihat settingan-settingan aquascape, itu kebanyakan menggunakan skimmer ya bro. Sudah pakai kanister kok masih pakai skimmer, ya tujuannya ini karena skimmer ini dapat membersihkan permukaan air akuarium, mencegah timbulnya surface scum, sekaligus menambah arus. Kalau powerhead yang kalian pakai udah cukup besar, arusnya udah cukup, kalian bisa pakai skimmer ini di setelan terkecil, jadi arusnya nggak terlalu kencang, atau dihidupkan pas ada surface scum aja. Kalau udah bersih dimatikan. Kalau mau menggunakan skimmer, jangan lupa untuk secara rutin membersihkan kapas filternya ya bro. Selain menggunakan skimmer, biasanya juga dapat menggunakan tanaman apung ya bro, seperti Amazon frogpit atau mata lele. Cuman karena ini tanaman hidup, jadi perlu diperhatikan populasinya ya bro. Pasti dia berkembang biak, karena kalau sudah terlalu banyak dapat menghalangi penetrasi cahaya dari lampu aquascape ke tanaman-tanaman kita. Faktor berikutnya tadi biofilm atau lendir kayu ya bro, dari kayu baru yang belum melalui proses perendaman. Ya jadi sebaiknya direndam dulu bro, sebelum kita setting ke aquascape kita. Nah tapi bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya dapat diatasi juga bro, tenang aja. Kalian bisa masukkan alga eater ya bro, seperti keong atau udang jari. Beberapa jenis ikan seperti gupi, moli, atau pleti itu juga mau memakan lendir-lendir atau selaput putih yang muncul pada kayu baru. Jadi mereka bisa membantu membersihkan biofilm. Kalau ada fauna yang mati, ya sebisa mungkin segera dievakuasi. Kalau ada serangga yang mati di permukaan, sebisa mungkin ya segera dibersihkan. Lalu untuk pemberian pakan juga harus diperhatikan ya bro. Jangan sampai berlebihan memberi pakan. Usahakan pakan yang kalian berikan itu dimakan habis semuanya sama ikan ya bro. Jangan sampai ada sisa. Kalau ada sisa sebaiknya segera dibersihkan ya bro. Pakan ikan atau pelet yang tidak dimakan, dia akan lama-lama melepaskan zat lemak dan proteinnya ya bro. Selain menyebabkan surface scum, juga memicu terjadinya alga dan jamur, yang mana nantinya akuarium menjadi kotor dan kurang sehat untuk tanaman maupun ikan. Nah jadi gimana, mudah kan atau ribet? Ya kesimpulannya, pada intinya aquascape ini adalah sebuah ekosistem tertutup ya bro, yang mana tentunya perlu keterlibatan kita sebagai penghobi untuk merawatnya, menjaganya agar tetap sehat dan enak dipandang. Ya sama kok, sama kayak hobi-hobi peliharaan lainnya. Mau itu pelihara hewan, tanaman, misalnya mau pelihara burung atau bunga-bunga, kan sama juga, semuanya juga perlu dirawat. Tergantung kitanya, ownernya, mau ngulik, mau telaten atau tidak. Oke, akhir kata terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian ya, siapa tahu bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.